أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أولي العلم والإرفان. أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati saya muliakan segenap pengurus TKM Masjidil Rahman, yang saya hormati saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari Sabtu subuh kali ini kita semua bisa sama-sama hadir di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita akan bahas bab zakat fitrah. Kita ulang lagi kajiannya, ada di kitab Minhajul Muslim 228. Kalau kemarin waktu taraweh itu hanya sekilas saja, tapi kalau pakai kitab kita akan lengkapi seperti apa sih penjelasan yang menurut kitab Minhajul Muslim halaman 228-229. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu, ada pertanyaan dari ibu kemarin, siapa saja sih orang yang masuk surga tanpa dihisab? Yang pertama, orang yang mati syahid pasti masuk surga tanpa dihisab. Yang pertama ya. Yang kedua, istri yang meninggal dunia diridhoi oleh suaminya. Dan setahu saya, istri kalau meninggal dunia suami pada ridho. Setahu saya. Pak Haji RW semangat betul ridho. Oke, yang ketiga, orang yang selama hidupnya tidak melakukan kesyirikan seperti datang ke dukun atau datang ke paranormal, dia meninggal dalam kondisi betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, itu diantara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan itu. Sebenarnya ada 9 orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi diantara yang paling fenomenal diantara kita adalah itu. Baik, kita lanjutkan tentang zakat fitrah. Zakatul fitri sunatun wajibatun ala a'yanil muslimin. Hukum zakat fitrah itu
wajib bagi setiap orang muslim. Karena ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Farada Rasul SAW, baginda Rasul mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan. So'an min tamar, so'an min tamrin, satu sok dari korma kering, atau so'an min syair, atau satu sok dari gandum, alal abdi kepada hamba, wal huri orang merdeka, wal takari laki-laki, wal unta perempuan, wal sogiri anak-anak, wal kabiri orang tua, minal muslimin dari semua orang muslim. Jadi maaf bapak-bapak, enak tidak enak namanya zakat fitrah ini wajib semua orang. Diliput dari hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Itu hukumnya ya, semua wajib. Dan ingat, satu sok dari korma, satu sok dari syair, ini yang memperkuat bahwa harus pakai makanan pokok, tidak boleh pakai yang lain. Satu doang ulama madhab Hanafiyah yang menggunakan boleh pakai uang. Nah kalau madhab Syafi'iyah tidak boleh. Kalau kita ngaku madhab Syafi'iyah pakai beras, karena Imam Syafi'i tidak membolehkan. Gitu ya posisi. Hikmah Tuhan, hikmahnya zakat fitrah, min hikmati zakatil fitri, di antara hikmah zakat fitrah, annaha, sesungguhnya zakat fitrah, satu, tutohiru, membersihkan nafsa soim, jiwa yang berpuasa, mimma yakunu, dari apa saja yang terbukti konuli kobiha, yang bergantung kepada orang yang zakat, min athari lagwi, dari bekas-bekas bercanda, warafas, ucapan-ucapan kotor, perilaku-perilaku kotor. Satu ya, satu. Jadi zakat fitrah itu membersihkan kita yang sedang berpuasa daripada hal-hal yang tidak baik selama puasa. Maka dengan zakat dibersihkan. Kama annaha tubdil fuqara wal masakin anisu'al yaumal id. Yang kedua, tujuan dari zakat fitrah adalah mengayakkan orang fakir miskin, jangan sampai mereka minta-minta yaumal id pada hari raya. Jadi kita umat Islam gagal kalau hari raya masih ada yang ngemis. Gagal umat Islam. Kenapa? Berarti fungsi zakatnya tidak dapat. Pokoknya hari itu tidak ada yang ngemis, semua orang berbahagia. Hari raya Idul Fitri semua orang senang. Semua orang duduk di rumah makan lontong, makan ketupat sama daging rendang. Udah, pokoknya harus bahagia hari itu. Gak boleh ada yang kekurangan, gak boleh ada yang miskin. Makanya beberapa tempat Pak disortir betul, orang miskin itu betul-betul miskin, lalu dapatnya sekitar sekarung atau 2 karung beras, bukan sekantong, bukan sekantong, 2 kantong. Itu beberapa hal yang saya temukan. 2 hal Pak, mumpung ingat, saya dulu kan jadi meropot masjid. Ketika saya jadi meropot kan gak bisa apa-apa, menegur TKM itu gak bisa, kita punya meropot, tukang disuruh-suruh, tukang ngepel di masjid. Saya tuh bingung, terkadang banyak kesalahan di masjid-masjid yang saya temukan. Contoh begini, ada orang zakat, berasnya bagus, tolong pisahin buat panitia. Disimpan Pak, yang berasnya bagus pisahin Pak, buat panitia. Gitu ya. Terus nanti ketika bagi zakat ada yang salah. Ini berasnya kurang, ini ada zakat uang, belikan beras, nanti ditambahkan. Kan aneh-aneh. Gitu ya, ada yang aneh. Adat istiadat kita sebenarnya, mohon maaf, bayar zakat itu mudah sekali aslinya, tapi kita bikin persulit. Ada yang masih nyiapin beras, nanti orang datang pakai uang beli beras, udah jelas di mesin nggak boleh jual beli, kan gitu. Dia malah jual beli beras di mesin, kan nggak boleh jual beli di mesin, dilaknat sama Nabi, didoakan agar tidak beruntung. Ini malah jual beli di mesin. Iya. Mohon maaf lahir batin, sebenarnya panitia mah gampang. Orang datang bawa beras, terima beras. Orang datang bawa uang, ya terima uang. Udah selesai. Karena hukum masing-masing udah punya di rumah, ilmunya udah punya. Kita mau panitia tinggal nerima.
nerima zakat itu mudah, hanya tinggal nyatet doang, taruh, nyatet doang, taruh, seperti itu doang. Nggak harus ada akad sebenarnya, nggak harus ada akadnya. Bikin suka ada akad di atas meja. Ya niat dulu bapak, ibu terkadang istrinya yang datang, niat dulu ya bu, gitu ya. Kita pimpin bu, niat nawaitu an-ukhrija. Sebenarnya maaf, di pesantren kami dulu di Ciamis, itu di masjid itu hanya mencatat aja, RT hanya mencatat. Jadi orang tuh niatnya di rumah. Ketika dia sudah di rumah beli beras tuh niat, dia tinggal nganter aja sebenarnya. Nganter dari RT ini, bapak ini 5 keluarga sekian liter namanya, tinggal taruh itu sebenarnya. Sekali lagi, panitia zakat itu mudah sekali. Yang susah tuh nyalurin zakatnya. Sekali lagi kalimatnya, kalau nerima tuh mudah, yang susah tuh nyalurin zakatnya. Di bagian mana susahnya? Nyari mustahik zakatnya susah. Untuk nyortirnya itu susah. Betul-betul susah. Gitu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua. Ada yang salah di kita terkadang. Orang mustahik zakat cuma dapat seplastik, 2 plastik. Ini kesalahan yang saya temukan ya. Yang saya temukan. Kenapa saya bilang salah? Pertama, umat Islam gagal kalau cuma ngasih orang miskin seplastik beras. Kalau menurut saya gagal. Orang fakir itu harusnya mendapat berkarung-karung dari beras yang kita zakatkan harusnya. Karena apa? Saya yakin orang miskin itu sedikit kok. Orang fakir itu sedikit. Yang berhak menerima zakat nggak banyak sebenarnya. Kalau kita pilih dari ujung ke ujung, jangan-jangan di Papua dan sini nggak ada jangan-jangan yang berhak, gitu ya. Itu betul-betul harus dipilih betul. Jadi jangan sampai Pak, jangan sampai salah ngasih. Sekali lagi. Yang kedua, kata Nabi, ughnuhum 'anis su'al fi hadzal yaum. Kayakan mereka dari minta-minta pada hari ini. Dari zaman Nabi orang minta pasti berarti sudah ada. Orang ngemis sudah ada sedikit dari zaman Nabi. Makanya ada ayat Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu bihi dan seterusnya. Itu ya ada di situ kan, kepada wa ammasaila fala tanhar. Orang minta-minta jangan bentak kan gitu ya. Berarti kan pengemis itu udah ada dari dulu. Yang kedua, hadis ini menjelaskan dari dulu juga udah ada orang minta-minta. Tapi di hari raya jangan sampai ada orang masih minta-minta. Itu kewajiban kita orang muslim. Miqdaruha, ukurannya. Wa anwa'u ta'am allati tukhraju minha. Ukuran zakat dan makanan-makanan yang boleh dikeluarkan untuk zakat. Miqdaru zakatul fitri so'. Ukuran zakat fitrah itu 1 so'. Wa so' arba'atu amdan. 1 so' 4 mud. Wa tukhraju min ghalibi quti ahlil balad. Dikeluarkan dari makanan pokok daerah itu, sawaun kanat qamhan, apakah gandum, au syair, au tamron, au aruzan, au zabiban, au iqtar. Tuh di sini sudah disebutkan ya secara rinci. Apakah gandum kental, iya betul, atau gandum biasa, atau korma, atau aruz, nasi, beras, au zabib, kismis. Liqauli Abi Wasallam, karena ada ucapan Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kunna idza kana fi Rasulullah sallam nukhraju zakatal fitri an kulli shaghirin wa kabirin murid au mamlukin so'an min ta'am. Jadi dari dulu juga sama, mohon maaf lahir batin, makanan pokok dikeluarkan jadi buat bayar zakat fitrah. Malah au so'an min iqtin, pernah juga Nabi mengeluarkan zakat dari iqtin. Apa itu? Susu al-labadul mujaffaf, susu yang dikeringkan, ya. Au so'an min syair, atau 1 so' dari gandum. Au so'an min tamrin, atau so' dari karma. Au so'an min zabib, atau 1 so' dari kismis. Jadi itu Pak, makanan-makanan itu jadi bahan pemikiran kita agar biasakan zakat fitrah dengan beras. Itu ya, dasar hukumnya ada di sini. Malah secara spesifik di kitab ini dihususkan di bagian keempat, la tukhraju min ghairi ta'am. Bahasanya sampai begitu. Tidak boleh bayar zakat fitrah kecuali dengan makanan. Sampai judulnya begitu.
Al-wajib an tukhraja zakatul fitri, yang wajib adalah dikeluarkan zakat fitrah min anwa'i ta'am, dari macam-macam makanan. Wala yu'dalu, nggak boleh digantikan anhu ila nukun ila lidharurah, jangan digantikan dengan uang kecuali dalam kondisi terpaksa. Ini pernah kejadian begini Pak. Di satu malam takbir, saya lagi takbiran di masjid, datanglah orang kelurahan. Pak Ustaz, mau ngambil jatah kelurahan, kata orang kelurahan ke saya. Saya lagi takbiran di malam takbir. Saya bilang, bawa apa itu? Itu bawa beras dari Villa Tomang. Ini gara-gara Pak Ustaz nih, gara-garanya orang Tomang zakatnya pakai beras semua. Jadi saya dibawain beras ini buat kelurahan. Nih ya. Jadi sampai ada orang pernah nyalahin saya karena saya di Villa Tomang itu mengajarkan zakat fitrah pakai beras. Gitu ya. Jadi orang kelurahan kerepotan bawanya, harus pakai bawa berkarung-karung kan gitu ya. Disinilah faktor ketidakpahaman Pak. Pertama nih Pak, kalau ke kelurahan itu jangan suka kasih zakat, saya titik. Jangan Pak. Bapak kalau melihat langsung Pak, kalau melihat langsung bagaimana prosesnya di kelurahan, mungkin Bapak bingung melihatnya. Saya itu masih menemukan, kalau menurut saya salah, menurut saya salah, tapi mudah-mudahan ucapan saya ini tidak ada yang memusuhinya. Pertama, ngapain anak sekolah diminta zakat di sekolah? Ini menurut saya tidak tepat. Kenapa? Kalau disalurkan di murid yang miskin masih masuk akal, tapi kalau disetor ke dinas, ini mulai nggak masuk akal. Ini satu ya. Yang kedua, kelurahan. Saya paling takut dari kelurahan adalah Pak, tidak nyampe sebelum sholat Id. Itu paling saya takutkan. Yang kedua, khawatir ada yang hilaf. Harusnya disampaikan ke fakir miskin, merasa dirinya amil, lalu dia ngambil. Oh, ini kan saya capek ngangkut-ngangkut. Nah, ini bahaya lagi. Jadi kalau saya dimanapun mengajarkan, kalau kelurahan minta ya kasih aja dari infak sedekah. Saya bilang itu lebih aman, tuh ya. Atau bisa dari zakat mal, karena zakat mal tidak harus nyampe sebelum sholat Id. Tapi kalau zakat fitrah harus nyampe sebelum sholat Id. Saya sampai mengajarkan begini Pak, maaf ya, saking hati-hatinya, mudah-mudahan ucapan saya ini tepat betul secara fikih. Suka ada pembantu di rumah kita, Pak Ustadz, zakat fitrah buat pembantu si A bagaimana? Orangnya ada nggak? Lagi pulang kampung, nanti dikasihnya pas balik. Nggak bisa, orangnya nggak ada sih. Kalau daging kurban boleh dia kasih, disimpan nggak masalah. Terus gimana dong, dia kan, maaf, sampai pernah kejadian ada warga miskin pulang kampung, dia dapat zakat. Saya bilang ambil lagi, zakat malnya boleh, tapi zakat fitrahnya nggak boleh, ambil lagi. Kenapa? Karena hadis Nabi kan begitu. Tujuan dari zakat fitrah mengkayakan orang miskin pada hari raya. Sekali lagi jangan tersinggung Pak dengan ucapan saya, karena memang kita harus nalarnya jalan. Tujuan dari zakat fitrah ini hari raya mereka makan, itu tujuannya kan. Jadi kalau nyampenya setelah hari raya, nyampenya nanti, berarti kan tujuan dari zakat fitrahnya nggak dapat. Ya disitulah. Makanya maaf Pak. Nah dari zaman Umar tuh boleh zakat sehari atau 2 hari sebelum tibanya wajib, sebelum malam takbir. Karena apa? Panitia repot. Satu lagi Pak yang harus kita ingat di masjid. Kalau sudah malam takbir nggak usah lagi menerima zakat Pak. Tutup aja. Orang nganterin zakat maaf Pak, kita udah tutup. Kenapa? Nyalurinnya repot Pak. Biarkan dibayar sendiri ke siapa? Ini terkadang kita panitia suka ripuh sendiri, terimain, bagian nyalurinnya bingung, ke siapa nyalurinnya? Itu bingung. Nah, di situ. Jadi jangan begini, jangan jadi pahlawan, tapi kita di akhirat babak belur, gitu ya. Saya mengajarkan ini dimanapun, karena panitia ini hanya sesaat, tidak ada upahnya, bukan amil, karena dia tidak berhak menerima dari zakat, tapi kita udah capek. Tapi nolong orang Ustaz, maaf, kalau udah malam takbir kita bingung nyalurinnya ke siapa. Tuh ya, pernah
Ada merebut masjid bilang ke saya, Ustaz, ini ada zakat lagi jam 10 malam takbir. Terus kemana ini? Ya buat saya aja lah, Ustaz, ya saya merebut masjid. Waduh, bingung lagi. Saya bilang, kan Pak ini kan digaji gede dari masjid, saya bilang. Digaji dari masyarakat, saya bilang. Kalau disebut kategori miskin, enggak, orang tiap hari jadi tukang. Gak bisa, saya bilang. Nah, Pak Mail gak bisa, saya bilang, kalau salurkan ke diri sendiri. Terus gimana? Tambahin aja yang fakir. Siapa kemarin data yang fakir? Tambahin lagi, kirim lagi yang fakir kemarin. Saya bilang, karena salah kita terbawa keinginan membahagiakan orang yang zakat, tapi kita sendiri babak belur panitia. Nah, itu terkadang repotnya di situ. Berat. Jadi itlam yuthbat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraja badluhan nuqudan. Karena tidak ada ketetapan sebuah dalil bahwa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan pengganti dari zakat dengan uang. Balam yunqal hatta an sahabat ikhrajuhan nuqudan. Malah para sahabat pun gak pernah mengeluarkan zakat pakai uang. Jadi pakai makanan pokok yang biasa kita usahakan. Oh, repot bener, nanti banyak beras. Nggak apa-apa, memang di situ repotnya, di situ pahalanya. Dengan repot itu dapat pahalanya di situ. Waktu wujubiha wa waktu ikhrajiha. Kapan sih waktu wajibnya bayar zakat fitrah? Tajibu zakatul fitri bihululil lailatul Id. Wajibnya zakat fitrah itu ketika malam Id mulai masuk. Maghrib, adzan maghrib, hari terakhir kita puasa, nah mulai malam itu jatuh wajibnya. Wa auqatu ikhrajiha, kapan dong waktu mengeluarkan zakatnya? Waktu jawazin, waktu yang boleh. Wa huwa ikhrajuha qabla yaumal id bi yaumin aw yaumain. Ini yang kita lakukan tepat, Pak. Boleh 1 hari atau 2 hari sebelum Id kita boleh mengeluarkan zakat kita. Sebelum pulang kamu keluarkan dulu zakat saya lah, gitu ya. Itu ya. Sekali lagi, kenapa nggak boleh digabah? Ini yang namanya zakat fitrah, karena tujuannya adalah membersihkan badan kita dan menjadi syarat diterimanya amal ibadah puasa kita. Wa waktu ada ifadilin wa huwa min turil fajri yaumal id ila qubaila shalah. Waktu utama bayar zakat, ini waktu utama, Pak. Waktu utama. Wa huwa min turil fajri yaumal id ila qubaila shalah. Waktu utama, kalau ditanya utamanya paling bagus kapan tuh bayar zakat? Dari mulai subuh hari raya Id sampai khotib naik ke mimbar. Sebelum khotib naik ke mimbar, berarti cuma 3 jam. 2 jam. Jam setengah 5, setengah 6, setengah 7. Jam 7 kan kita boleh sholat. 2 jam setengah. 2 jam setengah doang itu waktu utamanya. Cuman ngasih ke siapa? Semua orang udah sibuk sholat Id di situ. Makanya ada, Pak, amalan yang orang memang ngambil ini, ngincer orang. Siapa nih yang saya mau kasih nanti? Pas mau sholat Id saya mau kasih siapa nih zakat saya? Begitu. Cuman kalau sambil sholat Id mikul-mikul beras kan repot. Tuh ya, makanya timbul pertanyaan, Ustaz boleh nggak sih nggak dititip ke panitia kalau zakat? Boleh sekali, boleh sekali. Malah panitia harusnya senang kalau orang nggak dititip zakat di kita. Jadi jangan dibalik, Pak, jangan dibalik nih, jangan dibalik, Pak. Punya pemikiran begini, parah orang sini nggak pernah zakat ke masjid. Jangan pemikiran, jangan dibalik, Pak, jangan dibalik. Harusnya senang. Kenapa? Beban kita makin ringan. Jangan dibalik, karena banyak masjid yang menyesal, gitu, menyesal. Merasa nggak berhasil panitia. Maaf, jangan bilang nggak berhasil. Kewajiban kita menyampaikan ke jamaah bahwa zakat itu wajib. Nah, andai bayarnya mereka langsung, gak apa-apa, biarkan. Saya pernah terenyuh di sebuah perumahan di Pasar Kemis. Saya jadi khatib Idul Fitri di sana. Diumumkan oleh panitia bahwasanya uang masuk zakat fitrah itu sekian puluh juta. Yang bayar pakai beras hanya 1 keluarga. Saya bingung dong, bisa begini kok, terbalik gitu ya. Yang Pak semua warga pakai uang kecuali 1 keluarga, karena dia punya konsisten harus pakai makanan pokok. Ini saya cari dong pengurus
zakatnya, saya tanya, emang kenapa sih bisa begini? Karena kami anjurkan mereka pakai uang semua. Astagfirullahaladzim. Bisa terbalik ini, saya bilang. Inilah terkadang orang yang ngerti hukum. Itu yang ngerti hukum. Biar ringan, biar gampang ngasihnya. Kan kalau uang bisa dibelikan ini, belikan ini, belikan ini. Nanti kalau salah saja uang menggunakan. Contoh, dapat zakat fitrah umpamanya 500.000, udah aja dipakai beli pulsa, paket internet, kan jadi fungsi dari zakat nggak dapat. Dulu kan sempat ada yang nanya, Ustaz kalau zakat fitrah dipakai beli pulsa internet, bagaimana? Saya bilang bapak salah nyalurkan. Itu orang nggak butuh, itu orang nggak miskin. Orang miskin itu butuhnya makan, bukan paket internet. Kalau dia pakai paket internet, gagal zakat kita. Saya bilang. Orang hadis nabinya begitu, mengkayakan orang miskin. Jangan sampai mereka lapar pada hari raya. Berarti betul-betul disortir betul. Siapa yang berhak? Itu ya. Banyak kejadian yang salah di kita karena maaf, tidak semua masjid setiap jadi panitia diadakan ngundang ustadz untuk bahas tentang pengelolaan zakat. Semua hanya menebak aja, kebiasaannya begini, kebiasaannya begini, kebiasaannya begini. Itu yang terkadang salah di kita. Panitia zakat itu cuma satu ya, orang zakat uang kita terima, orang zakat fitrah pakai beras juga kita terima. Gitu aja udah, nggak usah ngapa-ngapain. Cuman kalau bagi saya punya kewajiban menyampaikan harus pakai beras. Itu ya dari saya, gitu. Tapi kalau panitia silahkan tinggal nerima itu jatahnya ustad lah, dakwahnya ustad. Kalau pakai beras atau pakai uang. Oke. Masrafuha. Masih sambung kapan waktu wujubiha. Faradul wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi wal rafas. Baginda Rasul mewajibkan zakat fitrah mensucikan bagi orang puasa dari ucapan kotor atau perilaku yang buruk dan ucapan yang tidak layak. Wa tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Man adaha qabla shalah, siapa yang bayarnya sebelum salat Id, fahiya zakatun maqbulah, maka itu jadi zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da shalah, siapa yang bayar zakat fitrahnya setelah salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu termasuk sedekah biasa. Jadi wa waqtu qadai wa huwa min ba'di salat Id fa sa'idan fainaha tu'addi fihi wa tujzi walakin ma'a karahat. Jadi singkat kata, singkat cerita Pak, gini, usahakan zakat fitrah itu sebelum sholat Id, malam takbir, atau 1 hari atau 2 hari sebelum malam takbir. Silahkan bayar zakat fitrah kita, jangan sampai nggak dibayar. Cuman saya Pak Ustadz lupa, ternyata belum bayar zakat. Sholat Id pikir istri saya bayar zakat, ternyata belum. Kata istrinya, pikir suami udah bayar zakat. Ini yang salah Pak. Kepala keluarga itu harus beli beras, harus niat, lalu urusan nganterin istri boleh, tapi niatnya kita Pak kepala keluarga, kan itu kewajiban kita. Ya, ini yang masih kurang pas ya. Suka nyuruh istri, noh Bu bayar zakat ke masjid, mohon maaf lahir batin, nganter boleh, tapi kalau bayar zakat, niat zakatnya suami sebagai kepala keluarga. Ya, beli berasnya, kalau saya tuh beli beras sendiri, lalu saya literin 4 liter diplastikin. Tuh ya, ini istri saya, ini anak saya, ini anak saya, ini saya, ini bapak saya. Alhamdulillah saya bapak saya kan. Berarti ada 5 kantong. Tuh ya, setelah 5 kantong baru saya niat, ya Allah, saya keluarkan zakat fitrah untuk saya tahun ini baru karena Allah Ta'ala. Tuh ya. Dah, nih ya Allah, saya tinggal keluarkan zakat untuk istri saya tahun ini baru karena Allah Ta'ala. Ya Allah, saya niat saya untuk anak saya pertama ini. Itu dulu Pak. Kalau sekarang anak saya udah gede-gede, suruh niat sendiri karena udah balik semua dia. Udah balik semua, udah gede. Biarkan. Nah setelah itu tambahin uang sedikit. Tuh ya. Bukan zakat mal, niat sedekah aja. Baru tinggal mau diantar ke siapa. Terserah istri saya tuh. Cari yang paling miskin, antar ke siapa. Kalau ada orang datang ke rumah, Pak Ustaz saya mau bayar zakat. Ya udah sini, saya bantu doa. Saya doain ya, saya bantu doa aja nih.
ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima ataita wa ja'ala lakum tahara. Doanya kan begitu. Setelah itu saya bilang, saya nggak berhak terima zakat. Ibu salurkan ke tetangga yang paling miskin dekat rumah ibu siapa? Saya bilang, saya cuma bantu doa doang nih. Saya bilang, karena saya tidak boleh menerima zakat. Saya tidak berhak menerima zakat. Tuh, begitu caranya. Jadi gitu. Dua, kalau kita berhak menerima zakat, minta ke panitia. Tapi kalau kita tidak berhak menerima zakat, jangan pernah mau walaupun diantar. Kenapa? Jangan mau, orang bukan hak kita, ngapain kita ambil? Itu prinsip ya, prinsip. Terus kalau begitu, ustadz dianggap berhak menerima zakat. Sekali lagi, tidak tepat kecuali ustadznya miskin. Karena miskinnya, bukan karena ustadznya. Itu ya, sekali lagi. Yang namanya sabilillah itu bukan ustadz, itu ya, bukan ustadz. Tapi orang yang berjuang di jalan Allah, menghunuskan pedang tanpa pamrih, tanpa gaji, gitu ya, seperti itu. Santri, ya santri bukan fisabilillah, dia fisabilillahnya bukan zakat, fisabilillahnya dalam agama, bukan dalam zakat, gitu ya. Yang fisabilillah dalam zakat itu orang mungkin nggak ngerti agama, tapi berjuang di jalan Allah tanpa pamrih, gitu ya. Itu baru fisabilillah. Tapi khusus zakat fitrah, saya mengajak fokuskan kepada fakir miskin sesuai hadis Nabi. Fokuskan fakir miskin. Kalau zakat, fokusnya ke sana. Kalau zakat fitrah. Selanjutnya, ya juzu antun fa'al mar'atul ghaniyah zakatuha li zawjihal fakir. Ini dahsyat, hebatnya agama kita. Ada suami pengangguran, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, tapi istrinya PNS, maka istrinya boleh zakat ke suaminya. Kalau suami zakat ke istri nggak boleh, karena wajib dinafkahin. Tapi kalau istri zakat ke suami boleh. Pak, zakat saya buat papa aja lah, nggak tega lihat papa ini kasihan. Nih hadisnya, keterangannya. Karena istri tidak wajib menafkahi suami, gitu ya, hebat ya. Tapi walaksul ya justru sebaliknya nggak boleh. Suami bayar zakat fitrah, saya bayar zakat fitrah ke mama aja lah daripada kasih ke orang. Sayang nih 4 liter, nggak bisa, tidak boleh. Hebat. Li'anna nafaqatal mar'ah wajibatun 'ala rajul, karena nafkahnya seorang istri itu kewajiban bagi seorang laki-laki. Walaysat nafaqatul rajul wajibatun 'alal mar'ah, sedangkan nafkahnya laki-laki tidak wajib buat perempuan. Ya, jadi boleh tuh suami yang miskin, boleh istrinya yang bayar zakat ke suaminya. Tega bener, tapi ya Allah dia agak fakir miskin suaminya, ya Allah sedih bener. Aduh. Yang kedua kasus Pak. Tasqutu zakatul fitri ammal la yamliku quta yaumi. Tidak wajib bayar zakat orang yang tidak punya harta sama sekali. Boro-boro buat bayar zakat, Ustaz, buat masak aja nggak ada, buat makan aja nggak ada. Tidak wajib bayar zakat, tapi wajib menerima zakat. Beda ya bahasanya. Jadi ada orang yang tidak wajib bayar zakat. Siapa? Yang miskinnya luar biasa. Saking miskinnya buat ini aja nggak ada. Saya menemukan apa ini, ada sebuah cerita. Seseorang keracunan sekeluarga. Ini baru kejadian, Pak, ini masih sakit sekarang. Di keluarga itu sekeluarga masih sakit. Memang kalau saya perhatikan keluarga ini kategorinya miskin banget, menurut saya, gitu ya. Saya agak kaget, gitu ya, agak kaget. Pas jamaah pada nengok kemarin habis zuhur, saya nggak ada, cuma saya nggak di situ sholatnya, di PAP saya sholat dulu. Nah, saya pas buka puasa, Ustaz, si ini sakit sekeluarga. Emang kenapa? Keracunan. Jadi masak sesuatu mungkin gak ada lagi yang dimasak, masaklah itu. Keracunan sekeluarga. Sampai mau berobat ke dokter gak ada uangnya, BPJS miskinnya gak punya, sampai gak tega. Nah, ini yang begini-begini ini Pak, yang harus dikirim tuh begitu, berkarung-karung kalau perlu, dan begitu sekeluarga miskin. Ya, saya ingat betul orang ini orang baik, orang ini muazzin, tukang azan, tuh ya, hobi adzan beliau. Masya Allah, saya suka sedih kalau cerita beliau. Setiap mau ngontrak, nelpon saya, Pak Ustadz, bantuin saya buat bayar kontrakan. Tahun ini udah habis kontrakan kami. Berapa emang? Sekian Pak Ustadz bantu berapa? Insya Allah
Insya Allah, nanti kita bahas. Saya bilang. Tapi maaf ya, lahir batin terkadang orang kalau udah diuji sama Allah dengan kemiskinan, terkadang dimuliakan sama Allah dengan cara yang lain, gitu ya. Dan jadi ladang pahala buat kita di sekelilingnya. Makanya kalau apa namanya, kalau ada nyari orang miskin seperti itu Pak, miskin seperti itu ya kayak gitu. Ya, Insya Allah. Nah ini sebuah contoh, sebuah sampel kehidupan bahwa ada orang yang tidak usah bayar zakat saking miskinnya, nggak usah. Iya, nggak usah. Tapi wajib diterima, wajib dikasih zakat. Yang ketiga, manfaatullah lahu an kuti yaumi syai' fa akhrajahu ajza'ahu. Maaf Pak, begini Pak. Saya kan aslinya 4 liter atau 3 liter 7 on aslinya. Saya ini punya beras 3 liter 7 on. Tapi kalau dipakai bayar zakat, maaf lahir batin saya nggak masak hari ini. Jadi saya masak aja di seliter. Nah, ada 2 liter 7 on. Nah, 2 liter 7 on ini buat bayar zakat. Memang tidak seukuran, tapi boleh karena adanya cuma itu. Gitu ya. Ini kategori miskin juga di kategorinya. Miskin juga, tapi tetap pengen zakat. Mohon maaf, silakan. Sampai ada sebuah sampel dalam kitab fikih begini. Saking pengen zakat tapi miskin. Seorang ayah pengen zakat tapi miskin. Akhirnya dibalik tekniknya, dibolak-balik. Istrinya bayar zakat ke anaknya. Istrinya bayar zakat, anaknya bayar zakat ke ibunya, gitu ya. Ibunya bayar zakat ke bapaknya, gitu ya. Begitu sampai diputer-puter, gitu ya. Pokoknya puter lah, terbalik. Nanti bapaknya bayar zakat ke istrinya. Saking miskinnya tapi pengen bayar zakat. Namanya tasalsul. Berputar berantai-rantai di keluarga. Saking pengen bayar zakat. Aslinya kalau ketemu kasus seperti itu sebenarnya tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Beras ada cuma 3,5 liter, diputar aja dari suami ke istri, dari istri ke suami, suami ke istri, istri ke anak, sampai dibalik begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau ada kasus seperti itu maka boleh. Tidak ukurannya sama dengan yang diatur, tapi masih kurang cukup. Saking pengen zakat boleh zakat. Selanjutnya, tajibu zakatul fitri alal muslim fil balad alladhi huwa mukim. Nah ini bahasa saya kemarin. Kalau ditanya dasar hukumnya ini, wajib bayar zakat fitrah bagi seorang muslim di mana di tempat itu dia tinggal, gitu ya. Kalau kita tinggal di Papua residen, bayarlah zakatlah di sini. Anda pun di sini sudah tidak ada orang miskin, boleh dialihkan keluar, silakan. Enggak ada orang miskin Ustaz di Pabuaran, ya udah kita alihkan keluar. Tapi aslinya bayar zakat itu di tempat di mana kita tinggal. La yajuzu naqlu zakah, ya keenam, tidak boleh memindahkan zakat fitrah min baladin ila baladin ukhra, dari daerah ke daerah lain, illa li darurah, kecuali dalam kondisi darurat. Sya'nuha sa'nu zakat, perilakunya seperti perilaku zakat yang lain. Kalau selama masih ada di kita tidak boleh pindahkan, tapi kalau nggak ada baru kita pindahkan, boleh. Ada orang sempat nanya, Ustaz boleh kasih zakat ke paman, bibi? Boleh, kalau paman bibinya miskin, dan itu lebih bagus daripada orang lain. Itu ya, sekali lagi, boleh kalau keluarganya miskin, kecuali zakatnya ke orang tua itu nggak boleh, ke anak itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu mereka wajib nafkahi masalahnya. Pokoknya orang yang tidak wajib nafkahi oleh kita boleh, gitu ya, boleh. Nah itu beberapa hal. Terus pertama, karena Pak Ustadz kemarin pernah bilang PNS harus zakat lagi ketika dipotong gajinya untuk, karena tidak niat. Sekali lagi, karena tidak niat. Kalau kita dapat kwitansi zakat 47.000, tiba-tiba ada kwitansi dari Basnas umpamanya di amplop bahwa kita udah dipotong zakat, mohon maaf lahir batin, bayar zakat lagi. Jangan tidak bayar zakat lagi. Karena apa? Karena kita belum niat. Sekali lagi, kapan niatnya tiba-tiba udah zakat? Niat zakat itu diucapkan sekaligus membayar zakatnya, gitu ya, membayar zakatnya. Jangan sampai kita menyepelekan, kalau dibayar tanggung jawab mereka. Jangan. Itu meniatkan aja sedekah, selesai. Oke, saya buka pertanyaan kalau ada. Kalau ada yang pertanyaan saya buka dulu. Silakan yang mau nanya, monggo. Karena agak ribet ini masalah zakat ini. Mangga zakat. Mangga.
Fisabilillah nggak Pak Ustaz? Baik. Guru ngaji, ustaz, guru ikro, kalau menurut tafsir tidak termasuk. Tidak termasuk. Ada satu pendapat yang membolehkan, tapi kalau saya mengambil kalau dia miskin berikan karena kemiskinannya. Gitu ya. Kalau dia miskin berikan karena miskin. Tuh ya. Emang ada ustaz guru ngaji miskin? Banyak. Bukan ada. Banyak guru ngaji miskin. Bapak kalau di kampung orang ngaji nggak ada yang bayar. Kalau bayar, wah cukup bayar. Gitu kata orang tua. Gitu. Maaf. Di tempat saya ada Ustadz Jazuli, guru ngaji. Aduh, tinggalnya di pinggir sawah, naik di gubuk, tapi ngajar ngaji tiap malam. Dia suka nggak tega. Ada Ustadz Sidik, tinggal di kontrakan Pak Haji, siapa itu? Suka nggak tega gitu lihatnya. Ya Allah, iya 9 guru ngaji kalau di kampung ya, masya Allah. Itu tetangga pesantren. Subhanallah, sampai suka nggak tega. Mohon maaf, dia berhak karena miskinnya. Sekali lagi, kalau makna fisabilillah boleh lihat di tafsir. Fisabilillah itu, mohon maaf, artinya orang yang berjuang. Kan dimasukkannya fisabilillah guru ngaji. Sekali lagi, kalau saya, ada lagi yang salah nih, mohon maaf, menurut saya salah. Semua yang ngaji, pokoknya zakatnya ke guru ngajinya. Akhirnya guru ngajinya numpuk berkarung-karung. Boleh-boleh saja kalau guru ngajinya bagikan lagi ke orang lain. Kalau dipakai, nih Pan, ada yang pernah kejadian, berasnya dijual dipakai beli motor. Maaf, ini bukan fitnah, ini sering terjadi Pak. Karena kalau di kampung itu pokoknya harus ke guru ngaji, gitu. Akhirnya ke guru ngajinya, tuh ya ke guru ngajinya. Kalau guru ngaji yang miskin, sebenarnya boleh-boleh saja karena miskinnya. Tapi kalau tidak miskin lalu digunakan buat beli motor, dijual, fungsi dari zakatnya nggak ada. Tuh ya. Kalau saran saya, zakat fitrah itu berikan ke orang miskin, lebih utama. Kalau guru ngaji kita miskin, lebih baik kita bikinkan rumah, kita biayain hidupnya, anak-anak kita suruh ngaji beliau biarkan senangkan hatinya untuk ngajar ngaji tanpa mikirkan ekonomi itu ya. Kalau miskin, berikan aja ke guru ngaji. Iya, maka Baji. Karena kalau miskin kali tapi non muslim, jangan. Syarat menerima zakat adalah muslim, kecuali mu'alaf. Mu'alaf itu orang non muslim baru masuk Islam. Atau ada tafsir orang non muslim tapi udah cinta banget sama Islam, cinta udah hampir masuk Islam nih, udah cinta banget gitu ya. Tapi non muslim tidak berhak, harus syaratnya muslim yang menerima zakat. kalau untuk ART pembantu, pembantu dinafkahin sama kita, zakatnya dinafkahin sama kita. Kalau nggak dinafkahin berhak, boleh, mohon maaf, boleh. Tapi sekali lagi, betulkah ART kita miskin? Miskin dong. Kalau juga membantu, silahkan. Pokoknya kategorinya miskin. Siapapun orang terdekat dengan kita, silahkan saja. Sekali lagi, selama itu tidak kita nafkahin dan kategorinya miskin atau fakir, silahkan saja. Ada lagi? Jadi bagaimana miskin itu apa Pak Ustaz? Yang masih sama dosen pertanyaan. Jadi bagaimana mengkategorikan orang itu fakir atau miskin? Karena tadi beberapa bedanya. enggak, maksudnya bagaimana kita akan kategorinya itu fakir atau miskin. Karena tadi beberapa pernyataan seperti misalnya marbot yang digaji itu bisa jadi dagang atau tidak. Terus tadi kayak pembantu misalnya. Nah itu maksudnya Pak Ustaz. Jadi biar nanti kan ini kita mau nyalurin nanti gitu. Betul. Ini di kitab ini ada siapa miskin, siapa sih fakir, siapa sih. Jadi sekali lagi pokoknya begini. Di masyarakat kita ini kan begini sekarang, janda dianggap miskin, yatim dianggap miskin, akhirnya dapat zakat gitu kan gitu ya. Mari kita bahas. Janda boleh saja dapat zakat tapi syaratnya miskin ya. Yatim syaratnya miskin. Tuh ya. Kalau yatim langsung tidak, belum tentu dia miskin. Kalau janda langsung tidak, belum tentu janda miskin, gitu ya. Karena banyak juga janda yang punya perusahaan banyak, gitu ya. Contoh PT Proton Jaya kan yang punyanya janda itu. Iya. Iya. Kok Ustaz tahu udah diseleksi sama saya. Iya. Ketika ceramah di sana, ternyata Pak Haji Ridwan udah meninggal. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah ini dia. Ada di halaman 225.
siapa sih miskin, fakir dulu. Urutan pertama fakir. Fakir itu orang parah. Al fakir malam yakun ladaihi minal mal mayasudu hajatah wa hajatan mayakul min ta'am wa syarab wa malbas wa maskan wa in malikan yasoban minal mal. Yang namanya fakir itu orang yang di sisinya tidak ada harta yang cukup menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang jadi tanggung jawabnya. Apakah makannya, apakah minumnya, atau pakaiannya, atau tempat tinggalnya. Kira-kira gimana ya? Bapak coba bayangkan nih definisi ini. Jadi maaf saya balikin ke Bapak. Keterangan di kitab ini bisa balikin ke Bapak. Pokoknya patokannya kalau dia masih kekurangan makan, kekurangan minum, tempat tinggal masih ngontrak, berarti fakir. Kategorinya fakir. Itu ya kategorinya fakir. Tapi jangan salah Pak, ada juga orang ngontrak dari rumah ini ke perumahan sini, kontrak lagi. Kenapa? Nyari yang paling enak perumahan mana? Ternyata bukan miskin ya, nyari yang pas, tinggal di mana gitu. Ada yang gitu. Yang kedua, miskin sekarang, definisi miskin. Wa al miskin qad yakunu akhaffu fuqara minal faqir. Yang namanya miskin itu terbukti lebih ringan kefakirannya daripada orang fakir. Berarti juara satunya yang harus terima adalah fakir. Urutan keduanya miskin. Tuh ya, makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 60, fakir dulu baru miskin. Al asyadu ghairu anna hukmahuma wahid fi kulli syai. Cuman hukum antara miskin itu sama saja. Kondisinya sama-sama kurang untuk dirinya, kurang untuk keluarganya. Apakah makan minum, cuman kekurangannya beda. Kalau fakir mah kurang banget, kalau miskin kurang, beda kan? Nggak pakai banget, itu bedanya. Nah itu yang maaf, ini yang paling serem Pak. Dalam hadis, laisal miskin, bukan orang miskin, alladzi yatufu 'alan nas, orang yang berputar-putar kepada manusia, taruduhu luqmah wa luqman, yang nyari makanan. Jadi pengemis bukan kategori miskin, karena dia muter-muter nyari. Ternyata ucapan Nabi benar. Setelah dicek, pengemis rumahnya bagus, duitnya banyak. Ucapan Nabi ini benar ternyata. Ini ucapan Nabi. Kata Nabi, orang miskin bukan orang yang suka muter-muter nyari. Tolongin saya dong, kasihan Bu, belum makan. Itu bukan miskin kalau lihat dari sini. Orang miskin itu walakinal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni wala yuftanu lahu fa yatasaddaq alaihi wala yaqumu fa yus'alun nas. Yang namanya orang miskin itu adalah orang yang kekurangan tapi dia tidak pernah bercerita ke orang lain. Jadi yang tahu siapa? Tetangganya sendiri bahwa dia orang miskin. Dia nggak pernah minta-minta sama orang. Gitu ya. Itu yang harus dikasih zakat sebenarnya. Disinilah mata kita harus terbuka, telinga kita harus terbuka. Kalau ada orang bilang, Pak, kasihan amat si Ono ya. Nah, berarti dari ucapan orang, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itu memang repot sih saya bilang. Makanya, Pak, pokoknya gini patokannya. Lihat kehidupan mereka. Sekarang kebutuhan di Indonesia itu berapa sih? Sebuah keluarga beda-beda kebutuhannya. Ada orang punya gaji 20 juta cukup. Ada orang punya gaji 10 juta cukup. Ada orang punya gaji 5 juta cukup. Kebutuhan manusia tergantung keinginannya beda-beda. Tapi maaf, ada orang punya penghasilan 1 juta cukup. Tapi maaf, setelah dihitung ternyata anaknya 5, nggak mungkin cukup lah, gitu ya. Makanya pembagian saya, saran saya, pembagian pun akan beda. Kalau kalau mau bagi nanti Pak bikin papan tulis, nanti ditulis Pak. Siapa sih akan dikasih? Tulis Pak. Contoh Muhyiddin, Naryana. Ini kategorinya apa? Fakir Pak. Oh miskin siapa aja? Pak Rudi. Pak ini miskin. Nah nanti tulis Muhyiddin tanggungannya berapa? Oh Muhyiddin istrinya 3. Wah umpamanya gitu. Anaknya 4, udah fakir, banyak bener istrinya gitu ya. Berarti tanggungannya berapa? Ya. Tanggungannya berapa dihitung? Oh dia tanggungannya sekian, anaknya sekian, istrinya sekian. Dihitung, berarti dia dapat harus lebih banyak. Si Rudi ini
dia memang kategorinya miskin, tapi nggak punya tanggungan, dia sebatang kara, berarti nggak punya tanggungan, dikasihnya nggak begitu banyak. Jadi bukan dipukul rata, bukan, dipukul rata, bukan, nggak boleh, gitu ya. Jadi banyak masih yang mukul rata, makanya dideteksi betul apa yang kita harus kita kasih betul-betul. Saya kembalikan Pak, pokoknya yang nggak punya harta, nggak punya harta, punya harta tapi tidak mencukupi untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk tempat tinggalnya, pakaiannya, berarti dia kategorinya miskin. Tolong dicek, kalau pembantu kita masih kekurangan, berarti betul-betul pembantu kita berhak. Kalau merawat kita masih kekurangan, kalau ustadz kita masih kekurangan, berarti berhak. Panitia, kalau panitia kategorinya berhak, dia kategorinya fakir atau miskin, kasih Pak, kasih, jangan sampai sudah panitia capek gak dikasih gitu ya, kasihan. Tapi kalau kita kaya, panitia jadikan ladang pahala saja, gitu ya, jangan ngarepin. Dulu banyak pikiran begitu, jadi panitia biar ini, jangan Pak, kita cari pahala aja, gitu ya, cari pahala. Saya merasakan Pak, jadi kalau Bapak tentang miskin Pak, saya merasakan pernah jadi orang miskin yang miskin banget. Di zaman itu, saya dengan istri suka nangis gitu ya, karena buat makan aja gak ada. Anak 2, miskin. Tapi maaf, saya gak pernah terima zakat dari masjid, dari manapun, karena saya gak pernah cerita ke siapapun. Orang, saya malah ikut bagi zakat, ikut bagi zakat. Saya suka cerita dengan istri, ternyata kita ini dianggap orang mampu rupanya. Saya masih ingat numpang di rumah kakak saya, minjem rumah kakak saya, yang akhirnya kebeli sama saya, alhamdulillah rumah itu. Itu benar Pak, rasakan miskin tuh yang begitu Pak, yang begitu. Saya orang yang pernah miskin Pak, pernah jalan kaki dari Mauk sampai Tangerang saking nggak punya uang sedikit pun. Saya orangnya. Jadi ngerasakan miskin itu seperti apa. Jadi kalau umpamanya nanti Bapak mau ngasih zakat sama orang, berikan kepada orang-orang yang betul, jangan ditebak. Terkadang begini Pak, menurut kita miskin, ternyata di rumahnya ada motor 2, TV-nya gede, kan bingung Pak. Ini kategori miskin apa enggak sih yang begini, kan bingung. Ini sering kejadian Pak, ini sering kejadian. Makanya saya titip panitia, jangan pernah minta data dari RT, karena RT tidak akan ngerti mana definisi fakir, mana definisi miskin. Tapi ke RT minta pandangan aja. Yang kesusahan di RT itu siapa sih kira-kira, coba didata. Kesusahannya apa? Kalau saya suka nyuruh anak muda, anak pemuda. Coba kalian kan anak gaul, coba deh yang kita paling susah siapa di lingkungan kita siapa? Sebutin. Saya bilang, Pak Ustadz di RT 1 sih ini yang paling susah, di RT 2 sih ini Pak Ustadz, di RT ini. Baru kita rapatkan. Ini coba cari pandangan. Nah itu Pak, jadi sampai begitu. Memang sekali lagi yang susah menyalurkan zakatnya. Karena kalau salah menyalurkan, orang kan gak mau nolak Pak, nerima aja. Orang udah dikirim kok sayang ini kan gitu. Sekali lagi, boleh sekali lagi salurkan ke ustadz, ke guru ngaji, silahkan selama kategorinya berhak menerima zakat. Tapi kalau nggak berhak jangan. Iya, saya bukan sombong, tapi kalau saya nolak karena saya merasa tidak berhak sama sekali. Gitu ya. Mangga. Kalau kita melihat dari kategori miskin tadi kan susah sekali ya. Kita kalau punya pandangan pernah lihat kampung kita, orang miskin bener itu, kita bisa nggak kasih? Boleh, silakan, gak ada masalah. Itu namanya darurat, memindahkan zakat ke kampung darurat. Sedangkan kita mau ke kampungnya kan menunggu itu, takutnya nggak nyampe. Terus kemudian kita nyuruh saudara kita melanjutkan dulu kayak kasih dulu gitu. Ditalangin maksudnya. Ya, ditalangin. Jadi gini Pak, kalau ditalangin sekarang zaman udah modern Pak. Kalau divisi ke saudaranya, nanti saudaranya yang bayar. Ya, maksudnya gitu. Iya, maksudnya kan saudara di kampung nih. Tolong siapkan beras 4 liter. Ya kan gitu kan? Saran saya begini Pak, saran saya. Ini kan zaman udah modern nih Pak. Saran saya siapkan beras di sana 4 liter. Bapak niat video call dari sini. Paham gak maksudnya? Ini kan zaman sudah modern nih. Ini misalnya saya, udah siap berasnya, ya udah. Saya niat ya dari sini. Wih keren banget ini, keren ini, kayak akad nikah boleh video call ini. Sekarang zaman gitu. Saya niat bayar zakat fitrah untuk siapa tahun ini Pak Ta'ala. Udah tinggal nyalurkan Pak, nggak apa-apa, nggak ada masalah, silakan. Tapi jangan lupa Pak, sebelum Bapak disiapkan beras, transfer dulu biar dia beli beras. Jangan sampai ngutang.
Jangan sampai hutang karena bayar zakat kita harus dibayar sama kita. Insya Allah nggak ada masalah kalau di sini udah nggak ada lagi. Sekali lagi insya Allah karena itu darurat posisinya. Ada mengapa sih? Kaitannya dengan standarisasi soal fakir dan miskin. Kami pernah dulu kita bersepakat bahwa standarnya adalah UMK. UMK. Ya. Jadi kalau di bawah UMK kita kasih. Ya. Kalau yang tidak di atas UMK kita tidak beri. Sebentar. UMK itu upah minimum kerja. Ya. Contoh kan di kota Tangerang 3 juta berapa sih? Ya, sekarang 4,9. Gede. Ya kalau kesepakatan berarti PNS itu di bawah UMK semua itu kan golongan 2 ya, cuman sebentar. Gimana? Jadi kalau kesepakatan itu kita sepakati di internal panitia apakah boleh? Baik. Gitu. Kemudian yang kedua, mohon penjelasan ulang terkait dengan makanan pokok dan yang dikonversi ke uang. Baik, siap. Yang pertama, mohon maaf lahir batin. Kita akalin lagi lah, sebelum disepakatin kita akalin dulu. Kira-kira kalau di bawah UMR, kira-kira itu kategorinya miskin atau enggak? Kami sepakat saat itu miskin. Makanya sekarang kita sepakatin sekarang nih, jangan waktu itu Pak Ji, kita sekarang dipikirkan. Karena saya kurang pemahaman nih, tuh ya. Contoh lah gini, UMK-nya 4,9, itu udah besar sekali Pak menurut pemahaman saya. Itu menurut pemahaman saya. Tapi bisa juga kecil sekali kalau tinggal di Papua residen bayar keamanan aja berapa, gitu kan? Nah, bisa juga kecil sekali. Nah, sekarang kira-kira kalau di bawah UMK atau UMR, kira-kira mereka ini kelaparan nggak sih? Kalau mungkin kelaparan enggak, tapi kalau misalnya 4,9 dibagi 30 itu kan sehari kena berapa? Kan gitu. Berapa 4,9 bagi 30? Bayar listrik mahal. Nah sekarang begini, sekali lagi, saya ngelihatnya begini Pak. Yang penting dia memenuhi kategorinya tidak cukup. Ya ini gitu aja Pak. Kategorinya tidak cukup. Kalau buat saya Pak 4.900.000 cukup kalau buat saya. 470. Itu ya. Yang penting ada yang menang ceramah tiap malam. Jadi sekali lagi, manusia kalau ngikutin kebutuhan 4.900.000 itu cukup. Tapi kalau ngikutin keinginan nggak akan cukup. Itu pemikiran saya. Sekali lagi pemikiran saya. Tapi Bapak harus mikir juga, ada orang yang lebih miskin dari itu. Saya paling senang sodakoh sama zakat ke pemulung, bukan ke pengemis. Kalau saya lebih senang, lebih suka zakat saya dikasih ke pemulung, bukan pengemis. Karena pemulung itu tidak kaya, Pak. Pengemis itu kaya. Kok Ustadz tahu? Coba Bapak lihat pemulung. Sekarung gede, segerobak, itu paling berapa harganya? Dia berhak. Kalau ditanya di Pabuaran berarti yang di bawah UMR atau MK, mohon maaf lahir batin dianggap. Ya saya nggak berani bilang sepakat, nggak berani. Karena kebutuhan orang beda-beda. Ya. Dipotong. Mana? Kami di sini itu biasa menyalurkan kepada misalnya ART, kemudian kepada security. Oh iya. Mereka itu umumnya standarnya adalah 2. Mereka dapat salary tiap bulan. Take home pay-nya 2 kali. Nah, itulah makanya kami sepakat pada saat itu mereka Oh, maksudnya gajinya 2 juta. Maaf, kalau itu mohon maaf ya. Kalau saya pikir maaf ya. Kalau 2 juta mah mohon maaf mungkin nggak cukup, Pak. Mungkin bisa masuk kalau itu. Itulah makanya kami sepakat pada saat itu kita salurkan, kita prioritaskan untuk mendapatkan. Jadi gini, jangan pakai UMK kalau gitu, Pak. Kalau di bawah UMK itu kan 4.800.000 masih besar. Sekarang UMK-nya besar, saat itu kan bisa 3 jutaan sekian. Kalau sekarang yang besar, tapi memang juga sekarang juga menjadi tanda tanya apakah juga dia cukup atau tidak. Betul. Tapi yang jelas begini Pak, saya tidak mau nyepakatin itu, tapi kalau mereka dianggap kurang, ya silahkan berikan, gitu. Karena saya nggak tahu kondisi mereka.
khawatir kita salah. Nggak berani Pak menyepakati itu, dan nggak boleh seorang guru ngaji menyepakati sesuatu yang nanti akan bertolak belakang dengan hukum syariat. Karena orang itu harus dilihat langsung Pak, harus dilihat kebutuhannya langsung, keperluannya langsung, kekurangannya langsung. Jadi kalau diajak sepakat, silahkan di panitia dipikirkan. Tapi kalau kita guru ngaji nggak berani menyepakati sesuatu, bahaya gitu ya. Untuk di Gali Pabuaran Senen mungkin gaji segitu kecil, yang tinggal di kampung mungkin besar, mungkin Curukan beda gitu, beda-beda. Pokoknya silakan selama masih kurang, selama tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, dirinya, maka itu berhak. Udah gitu aja, paling gampang gitu ya. Mungkin kalau warga sih di kita mungkin nggak ada ya, tapi kalau yang kerja, ART atau yang lain mungkin bisa berhak gitu ya. Ada lagi yang berbeda pendapat, Pak? Enggak Pak, bayar. Kalau saya tuh malah seneng. Kalau ini beneran ini mau dilanjut, udah jam 6 lewat. Clear, sama bangga. Yang kedua sebentar, konversi ke uang. Maaf ya, Pak Haji bilang konversi ke uang tadi. Imam Abu Hanifah satu-satunya mazhab yang membolehkan pakai uang. Tapi sekali lagi dalam kondisi darurat. Silahkan aja. Dan ternyata anak saya kerja di Basnas bilang 47.000 di Basnas, ketetapannya 47.000 untuk tahun ini. Sudah nanya anak saya kemarin. Saya di Basnas kesepakatannya 47.000. Iya. Kalau ditanya Ustadz ilmu zakatnya apa ya? Saya ilmu zakatnya ilmu dulu. Jadi kalau di modern kan nggak bisa gitu. Di modern kan nggak bisa gitu ya. Pokoknya modern nggak bisa. Jadi saya ilmunya ilmu dulu kalau saya. Gitu ya. Masih murni gitu, belum dicampur apa-apa. Silakan Pak Lahir. Makasih Pak Ustadz. Yang pertama, kalau kita menyikapi apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz antara fakir miskin, itu panitia mungkin akan kebingungan ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita itu kalau menerima zakat ada yang beras, ada yang uang. Nah kebiasaan kita kalau yang uang itu nanti dibelikan beras, disalurkan dalam bentuk beras. Semuanya gitu. Jadi kalau untuk tambahannya uang itu diambilkan dari sedekah dan sedekah zakat mal. Baik. Apakah yang tadi uang berupa uang kemudian dibelikan ke beras benar? Itu benar atau salah? Baik, saya jelaskan begini. Saya menurut ilmu saya, Pak. Menurut ilmu saya, Pak, kewajiban panitia nggak usah belajar. Dapatnya uang, berikan uang. Dapatnya beras, berikan beras. Ini satu titik. Yang boleh beli beras itu yang zakat, bukan kita panitia. Itu satu. Jadi aslinya nih Pak, ini asli. Orang contoh fakir, saya sebutkan fakir, dia dapat 4 amplop. 1 amplop zakat yang pakai uang, zakat fitrah. Yang kedua amplop zakat mal. Yang ketiga amplop fidyah. Ada yang bayar fidyah. Nah, baru pakai beras 1 plastik atau 1 karung. Aslinya begitu Pak, bisa ditulis Pak, ini zakat mal, ini fidyah. Itu betul-betul bisa. Uangnya pun bisa di kita. Nih zakat mal ada sekian, dapat sekian. Nih zakat fitrah dapat sekian uangnya. Nih zakat fitrah pakai beras ada sekian liter. Dan ini fidyah, kalau dipisahkan nggak boleh dicampur karena niatnya beda-beda. Ini saya titip. Kalau saya pengajarin dimanapun, termasuk saya contohkan ke orang-orang, orang tuh dapat amplop itu 3 amplop dan 1 beras. Ada fidyah, karena ada orang bayar fidyah pakai uang. Aslinya kan makanan harusnya, tapi orang kan terkadang maksa pakai uang, ya terima aja, kita salurkan, mau diapain lagi, gitu ya. Pokoknya saya mungkin tidak termasuk orang yang setuju kalau tiba-tiba orang bayar zakat fitrah pakai uang, lalu dibelikan beras. Kalau saya nggak setuju, belum setuju. Kenapa? Karena itu tergantung yang zakat kalau beras dan uang, bukan urusan panitia. Sekali lagi, kalau saya termasuk orang tidak setuju, karena panitia itu hanya keamanahan untuk menyampaikan. Diamanahkannya uang, salurkan uang. Diamanahkan beras, salurkan beras. Itu ya. Tapi kalau ke jamaah saya mengajak usahakan pakai beras. Tapi kalau mereka kekeh pakai uang, berarti pakai mazhab Hanafi mereka pakai uang. Ya udah, terima, salurkan uang. Itu titipan dari saya. Pokoknya gitu. Kalau kayak yang biasa disalurkan dibelikan pakai beras, lalu maaf, kalau saya tidak ngajarin.
Karena bapak sudah tidak amanah panitia. Kenapa orang dididik uang kok pakai beli beras? Itu ya. Kalau menurut saya tidak pas. Sekali lagi menurut saya. Tapi tanyakan lagi ke ustaz-ustaz yang lain. Bahwa ucapan saya seperti itu boleh ditanyakan. Kata Ustaz Muhyiddin begini, benar gak sih? Boleh ditanyakan begitu. Biar tapi kasih tahu saya kalau saya salah. Tapi kalau saya prinsipnya panitia itu ketitipan beras salurkan beras, ketitipan uang salurkan uang. Itu prinsipnya. Itu ya. Itu kalau dari saya. Maaf, satu lagi Pak, satu lagi. Zakat mal, zakat fitrah jangan dicampur uangnya. Pisahkan Pak. Kalau kita nggak pernah dicampur Pak. Iya, nanti amplopnya dipisahkan juga. Terus kalau ada fidyah, tolong dipisahkan kalau beras-berasnya. Nah nanti Ustadz ternyata fidyah sedikit nih, kasih ke yang paling miskin. Siapa? Karena tujuan fidyah itu ta'amu miskin, memberikan makan yang miskin, yang fakir. Yang paling itu yang mana? Tambahkan tuh fidyah. Kalau jumlahnya tidak banyak. Itu tekniknya begitu. Jadi Ustaz nanti dong nggak standar dong nggak ini, makanya tadi saya bilang tolong prioritaskan Pak. Mana yang paling miskin? Kategorinya fakir ada berapa orang? Mana yang miskin? Yang fakir ini nanti akan dapat lebih banyak karena kategori ekonominya lebih berat. Yang punya keluarga banyak akan dapat lebih banyak karena tabungannya berat. Gitu ya. Saya ngarepin dari bapak-bapak jangan banyak-banyak mustahik zakat, tapi harus tepat orangnya. Gitu ya, tepat orangnya. Itu aja. Jadi jangan begini, kan biar semua merasakan. Kalau tidak berhak jangan merasakan. Tapi kalau berhak berikan semuanya. Dulu ajaran siapa Pak disuruh beli beras? Mungkin jadi ilmu buat saya. Kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan, maaf kalau ilmu dari saya jangan Pak. Saya tidak pernah. Dulu pernah ada orang melakukan itu, saya langsung larang. Ada DKM melakukan, saya langsung jangan, stop. Itu menyalahi amanah. Amanah dari yang zakat. Pak, aslinya gini, Muhyiddin nitip ke Panariana sebagai panitia. Sebenarnya cuma nitip nyalurkan doang Pak. Biar semua kebagian, karena datanya di panitia. Jadi apa yang dititip salurkan, bukan diakalin lagi, bukan diakalin lagi. Itu sekali lagi pemahaman saya. Kalau saya belum sempurna, tolong tanyakan ke yang lain. Jangan Pak, jangan dibelikan. Kalau pesan saya. Salurkan aja. Gimana? Saya mau tanya. Kalau zakat fitrah dengan beras dan dengan uang, dilihat dari segi pahalanya sama atau beda? Baik. Kalau dilihat dari segi keutamaan berarti berhubungan dengan pahala, gitu ya. Itu ngikutin contoh Nabi. Nabi pakai makanan pokok. Ya udah pakai makanan pokok. Karena kewajiban kita cuma dua, sami'na wa ata'na. Nih, dengar nurut. Andai pun pakai uang, itu bukan pendapat Nabi, tapi pendapat ulama. Dalam kondisi darurat boleh pakai uang. Contoh, ini udah mau khotib naik, lupa belum zakat, beli beras nggak mungkin. Langsung Pak, tolong terima zakat saya nih, keburu khotib naik. Gitu kan? Itu namanya darurat. Gitu ya. Emang Ustaz pernah? Saya pernah sekali. Ternyata istri saya udah zakat, tuh ya. Saya lupa, gitu ya. Perasaan belum ya. Itu ya saking miskinnya dulu Pak. Sekali lagi saya waktu miskin banget gitu ya. Waktu miskin banget gitu ya. Mohon Masya Allah. Jadi saya nyarankan Pak, usahakan ngikutin contoh Nabi. Sekali lagi. Tapi kalau zakat mal, paksakan pakai uang. Walaupun Pak Haji RW umpamanya jualannya TV, jangan zakat pakai TV. Iya, pakai uang. Pak Haji Ian, mau nanya apa Pak Ian? Sok, mau nanya apa? Terkait zakat di sekolah nih Pak Ustaz. Kebetulan kan kemarin malam saya dengar acara Pak Ustaz. Paginya saya pesan ke anak, Kak, zakat di sini. Begitu sampai di sekolah, dipaksa sama gurunya harus. Itu bagaimana Pak Ustaz? Pertama, boleh-boleh aja cukup. Tapi gini Pak, kalau zakat di sekolah begini, dua yang harus Bapak lakukan. Pertama, Bapak yang niat. Bapak yang niat. Saya niat bayarkan zakat fitrah anak saya. Nanti di sana tinggal nyampaikan saja. Karena di sana nggak ada niat Pak. Di sekolah tuh nggak ada niat Pak. Guru tuh hanya mungut Pak. Karena saya guru, masalahnya tahu persis, gitu ya. Saya tahu persis masalahnya. Nah, yang kedua Pak, kenapa saya larang? Ini jadi kenapa saya larang? Ada alasannya Pak. Dari sekolah setor ke dinas Pak. Dari dinas nanti, maaf ini nyata ini di zaman dulu, bukan sebaru ini, bukan dulu zaman dulu, saya masih tahu gitu. Kepala TU kebagian dianggap amil. Ini, maaf ini nyata Pak, bukan katanya nih. Bayangkan Pak kemana itu zakat kita. Makanya kalau saya, ya
Bapak mau zakat di sekolah karena dipaksa guru, silahkan saja, tapi niat sedekah. Udah, kita zakat lagi dah, gak seberapa gitu. Kalau saya begitu aja Pak, kalau saya sarankan begitu. Sekali lagi, kalau guru mengumpulkan zakat disalurkan ke yang miskin murid di situ, saya setuju. Tapi kalau disetor ke atas, saya belum setuju. Gitu ya. Setornya ke Basnas masih tepat kalau itu. Insya Allah mudah-mudahan Basnas tepat. Walaupun kemarin kan ada korupsi uang zakat, ternyata bukan Basnas, tapi ngomongnya untuk zakat, gitu ya. Zakat ternyata korupsi, gitu ya. Ada yang ramai kemarin. Tapi sekali lagi, kalau di Basnas sudah ahlinya lah, kita nggak bisa ngomong. Mereka lebih ahli karena pekerjaan sehari-harinya ngurusin itu, gitu ya, ngurusin zakat sehari-harinya. Makanya kalau saya begini, silahkan Bapak yang terbaik. Cuman kalau lihat dari tadi kajian kita, jangan pindahkan zakat kita dari tempat tinggal kita. Sudah jelas dari situ aja, udah jelas. Tuh ya, udah jelas dari situ aja. Tinggal kita, kecuali darurat. Jadi kita dapat beras macam-macam nih. Harganya macam-macam kan. Mereka belinya ada yang 2 yang. Kalau kemudian oleh panitia dioplos, boleh nggak? Itu yang harus dioplos malah. Harusnya begitu Pak, dioplos Pak, jangan dipisah. Harusnya dioplos. Kalau di pesantren saya tuh ditumpuk kayak gunungan Pak. Ya. Uang gunung gitu. Jadi boleh dioplos ya Pak? Setahu saya boleh. Karena apa? Yang penting begini. Yang penting kan ukurannya udah pas dari sananya. Itu ya setahu saya. Karena maaf, kalau nggak dioplos susah Pak. Susahnya di mana? Masa plastik ini diangkut ke sono, itu mungkin lebih bagus, tapi berat kalau nggak begitu. Maka mohon maaf lahir batin, di pesantren kami memang dioplos. Waktu di Misbahul Zulam di Ciamis, bergunung-gunung, RT ini satu gunung, RT ini satu gunung, emang begitu dicampur. Kalau misalkan kan kalau zakat kan kita ngasih makannya berdasarkan makanan yang kita makan sehari-hari. Misalkan kalau orang tua kita makannya selalu beras merah, berarti kita harus ngasih zakatnya beras merah. Dan nanti kalau dioplos jadi merah putih ya. Merah putih. Oke. Ulama berpendapat dua. Yang pertama, makanan yang biasa kita makan. Yang kedua, mengikuti baladi. Standarnya di daerah itu makanan pokoknya beras. Berarti beras apa saja kan begitu sebenarnya. Jadi boleh saja pakai beras merah. Orang miskin dapat beras merah. Wih, keren dapat beras merah kan gitu ya. Keren juga. Dicampur juga keren. Tapi sekali lagi Pak, mau Bapak pakai beras merah boleh, mau pakai buat orang tua kita pakai beras yang biasa juga boleh. Kenapa saya mengatakan begitu? Yang penting mengikuti baladi dari makanan pokok daerah itu. Kebetulan makanan pokok daerah itu adalah beras, gitu ya, karena nasi. Tuh ya, kan beras merah ya beras juga, beras putih beras juga. Tapi boleh juga sih pakai beras merah biar keren. Boleh. Anak yatim itu termasuk ini kan Pak Ustadz? Anak yatim termasuk kalau dia miskin. Ya. Karena ada anak yatim yang ditinggalin hartanya oleh orang tuanya banyak. Contoh. Kemarin waktu Covid itu banyak orang kaya meninggal dunia ninggalin anak yatim. Termasuk teman saya ngambil satu. Bapak ibunya meninggal, teman saya ambil. Gitu ya. Tapi peninggalan ada kontrakan, ada rumah, maka dia tidak berhak karena dia hartanya banyak. Tapi kalau yatim, ingusan, kurus, dekil, kumel, itu harus ditolongin gede banget itu mah. Itu ya harus dinikahin itu ibunya, anaknya diurus gitu. Kalau makan pokoknya sabut berarti sarung ya? Betul. Makanan pokoknya jagung ya jagung. Saya kayak di Mekah korma, ada kismis, di korma sama. Termasuk roti. Nah, kalau Bapak umpamanya tiap hari makan ubi, ya ubi. Tiwul. Jadi memang begitu makanan pokok mengikuti baladi. Tiap daerah beda makanan pokoknya. Sekali lagi materi yang saya sampaikan Pak, kalau ragu nanti undang lagi orang lain. Karena maaf, terkadang orang lain lebih menguasai. Kalau saya masih murni apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapat dari kitab, apa yang saya dapat dari hadis. Saya tidak mau modern-modernan, biar sempurna ibadah kita. Mari kita ambil lah gitu ya. Cuman yang tadi yang Pak Daryana bilang, saran saya jangan Pak, jangan lakukan lagi Pak beli beras pakai uang zakat uang. Saya belum setuju Pak kalau itu.
Karena itu titipannya jadi salah Pak. Pertama kenapa saya nggak setuju? Dia bayar zakat umpamanya 50.000 untuk satu orang, dibelikan beras kan jadi berubah. Itu ya, biarkan aja kalau uang bagikan. Itu maaf saya tidak menyarankan kalau itu, nggak berani Pak. Saya mengizinkan tidak berani. Tapi kalau ada ustadz yang mengizinkan silakan pakai. Tapi kalau saya tidak, termasuk orang yang tidak mengizinkan. Pokoknya kita mah ketitipan beras bagikan, ketitipan uang bagikan. Gitu aja. Itu saran saya. Sekali lagi, itu saran saya. Mangga, Mas Sulis dulu, bentar, Mas Sulis dulu. Aman, Sob, banget. Saya perhatikan jadi panitia itu sangat berat panitia. Betul. Itu restriktif sekali ya. Jadi hukumnya dalam Islam bagaimana kalau salah memberikan yang jelas, mantap. Yang jelas kewajiban kita adalah hati-hati. Ternyata setelah hati-hati salah 2 pahala kita. 2 pahala kita, kan udah hati-hati kita dapat pahala. Yang kedua melakukannya dapat pahala, gitu ya. Yang jelas tidak ada orang yang sempurna Pak. Kewajiban saya menyampaikan hukum, kewajiban panitia beribadah dengan cara jadi panitia. Bukan malah mundur. Saya pernah dilempar uang Pak. Saya ngejelasin hukum agama depan orang panitia zakat, dilempar uang ke depan saya. Tuh Ustaz bagikan sendiri. Saya mau cara saya, nggak mau cara Ustaz. Astagfirullahaladzim saya, gitu ya. Gara-gara saya cuma nyuruh ini doang. Tolong Pak sebelum dibagi dicek dulu yang miskin ini orangnya anaknya berapa. Yang ini saya minta itu doang. Nggak bisa, saya biasa bagi rata semua. Marah saya dilempar tuh uang ke depan saya. Tuh uangnya terserah Ustaz. Loh, kok begitu? Nah di situ terkadang kita dakwah yang biasa aja. Kalau memang ini ya. Ini Pak Sulis, kita sholat sudah hati-hati. Sisanya kekurangannya biar Allah yang menyempurnakan. Karena kita kewajiban kita hati-hati. Begitu juga kita jadi panitia. Sekali lagi, saya pengalaman jadi panitia bermacam-macam dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman kenapa saya sampaikan ini biar lebih hati-hati. Makanya nggak bisa sembarangan. Yang ketiga, guru ngaji menyampaikan sebuah hukum tidak boleh sembarangan. Makanya kalau saya bilang boleh aja paralel beli aja beras, babak belur saya, nggak bisa sembarangan, harus dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Silakan Pak, mangga namanya apa nih? Kemarin tadi yang Ustadz ceritakan mengenai suami yang nggak kerja gitu ya, tapi istrinya PNS gitu. Dalam latar belakang zakat itu adalah kita tuh membahagiakan orang yang miskin pada hari raya gitu. Sementara kan hari-harinya bisa aja suaminya tuh ikut menikmati makanan yang dari gajinya istri. Tadi mungkin secara gizi, secara kualitas itu ya pasti lebih dari cukup. Itu tetap bisa terima atau sebenarnya sebaiknya jangan atau gimana? Bisa terima. Selama suaminya nggak punya pekerjaan, nggak punya ini, selama tiap harinya istrinya sedekah sama suaminya, tiap hari sedekah. Kan dia sedekah tiap hari. Kalau saya ngasih ke istri saya itu kan kewajiban. Tapi kalau istri ngasih ke suaminya itu sedekah itu kan ya. Tiap hari sedekah, makanya gede bener. Kan banyak istri yang marah-marah, pengangguran, saya capek kerja. Dia kalau tahu tiap hari dia sedekah ke istri suaminya daripada jadi orang, ya. Contoh lah istrinya dapat warisan 50 juta, pas nyampe rumah lihat suaminya ngelamun, kasih aja 20.000 buat beli rokok. Sedekah, ya, sedekah ya. Tapi fakir miskin, ya. Jadi mohon maaf saya batin, di situ dahsyat. Tapi sekali lagi boleh Pak, karena dia memang miskin, suaminya mau diapain? Orang kondisinya miskin. Udah miskin anak pang lagi, pangsiunan. Ya, udah, pokoknya udah silahkan tuh ya kasih aja. Tapi sekali lagi yang namanya miskin itu kan bisa Pak ada di lingkungan kita terdekat. Contoh kalau orang tinggal di kampung kan bibi pamannya kan dekat rumah. Kalau dia miskin ke keluarga lebih duluan, jangan ke orang lain, keluarga dulu. Yang penting bukan anak, bukan istri, bukan orang tua, karena itu wajib dinafkahi. Kalau orang lain kan tidak wajib dinafkahi, kasih aja. Kayak saya lah umpamanya, bibi paman saya kan termasuk kategori miskin, saya bisa zakat ke bibi paman saya, tapi karena di Jawa saya nggak zakatin mereka, saya kasih sedekah saja, gitu ya, yang dekat di sini aja yang kita kasih, gitu strateginya Pak. Jadi jangan ragu Pak, jangan ragu. Mana? Satu lagi, mana? Bagaimana kalau seumpama ada, kita tahu ya, pada waktu zaman COVID itu banyak yang meninggal gitu kan, sehingga pada akhirnya keluarga itu ya kehilangan mata pencaharian gitu, dan kehidupan hari-harinya itu mungkin ditopang oleh anaknya. Betul. Yang kerja di luar negeri. Betul. Artinya mungkin kan bisa jadi dia mendapatkan kehidupan yang
cukup dari anaknya. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah itu juga sebenarnya bisa diberikan zakat atau kategorikan miskin? Iya. Oh iya siap. Itu ada kasus ya, sobat, ada kasus. Jadi ibu-ibu sudah sepuh ikut anaknya maafan, tapi ibunya dapat zakat. Kenapa? Karena ibunya miskin. Bagaimana? Saran saya, kalau saya anaknya saya marah, ibu saya dikasih zakat. Kalau saya gitu ya, orang saya mampu kok, ngapain ibu saya dikasih zakat, kasih ke orang aja, gitu ya. Tapi secara hak dia punya hak. Kenapa? Orang nggak punya kerjaan, nggak punya apa-apa. Tapi secara anak, kalau anak saya marah, kalau saya anaknya. Kenapa? Tersinggung. Kalau saya, janganlah, kasih ke orang aja. Gitu kan begitu. Tapi sekali lagi secara hak aja, karena dia miskin aslinya, gitu ya. Kecuali tadi Bapak bilang nggak miskin Ustaz, orang dicukupin sama anaknya, berarti nggak miskin, orang cukup kok dari anaknya. Paham ya? Kalau dari anaknya nggak cukup, berarti dia miskin. Sama kayak istri kita, Pak. Istri kita kan wajib nyukupin kita, suami. Dia nggak punya pekerjaan, nggak bisa dapat mustahik zakat. Karena apa? Karena kita yang cukupin kan suaminya. Itu walaupun sih kita nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya harta benda. Karena harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta suami. Itu kemauan suami ngomong begitu, gitu ya. Aslinya ibu-ibu harta istri, harta suami harta istri. Harta istri adalah harta istri. Gue galak bener ya biasanya. Tuh ya, padahal nggak ada harta bersama ya. Adanya harta masing-masing. Nanti kalau dibagi baru harta suami. Oke. Kan Pak Ustadz ngebagiinnya tuh per ini tuh diukur, ditimbang ulang ininya berasnya 4 liter, 4 liter per kepala. Oh bukan begitu. Oh kalau punya pribadi ya? Iya. Kalau punya pribadi ya? Tapi karena kan biasanya kalau yang praktis itu kan biasanya di oh boleh, ada yang boleh sekaligus sekarung buat keluarga boleh. Kalau saya karena orang yang dikasihnya beda-beda. Oh kalau itu boleh Pak, 1 karung buat berapa orang boleh. Yang penting takarannya pas, ukurannya pas. Oh enggak, maksudnya di Indomaret kan biasanya yang 5 liter, 5 kilo terus kita akadkan untuk 1 orang itu boleh? Boleh, nggak ada masalah. Lebih boleh, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ini ceritanya saya mah suka begitu, beli beras hanya 4 liter kali 5, 20 liter. Lalu dibagi, plastikin karena akan dibaginya orangnya 5, gitu maksud saya. Tapi kalau punya sekarung boleh, silahkan, nggak ada masalah. Nggak salah. Sekarang buat sendiri, saya mau 50 kilo buat sendiri, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ingat yang kepakainya tetap sekian, sisanya sedekah, gitu ya. Sisanya tetap sedekah, gitu ya. Karena ada standar ukurannya 1 sok atau 4 mud dalam ukuran kita. Nah sisanya sedekah saja, sisanya sedekah. Dapat pahala nggak usah? Pasti lah, orang sedekah dapat pahala pasti, insya Allah. Alhamdulillah tuntas setelah 7. Kebetulan saya mengantar ke Bekasi jam 7 pas lah. Mantap udah. Sama-sama. Bun, mohon maaf ayahanda jadi panjang lebar, tapi nggak apa-apa, ya. Kalau nggak begini, nggak begitu gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, nggak ada yang penasaran. Tapi sekali lagi, jangan cukup dari saya. Tanyakan lagi ke orang lain, kasih tahu saya kalau saya salah. Gitu ya, biar sempurna. Saya ngaji dimanapun selalu begitu. Saya ketika kuliah pun selalu maksa begitu. Ketika bahas zakat dengan doktor, profesor bahas zakat, saya akan terang-terangan dengan mereka, bertanya dengan ahlinya. Karena ngeri Pak, kalau nyampaikan hukum salah, ripuh berusaha. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ولك الشكر ولك الملك وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم طول أمورنا وصحيح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا للشر بعيدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, maafin saya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yang benar dari Allah, yang salah saya mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.